Oke, selamat pagi para Pak Tua Raja. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi gelombang, transmisi, refleksi, dan rasio. Nah, jadi kami dari kelompok 7 akan menyelesaikan permasalahan dari soal 3.3b. Nah, jadi di sini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan di sini kami kelompok 7 ada yang pertama saya sendiri Lolo Ferdinand Siahaan dengan NIM 210801079, lalu ada M Rajaskana Syah Putra dengan NIM 2208011016. Kemudian ada Asrip Aulia Pulungan dengan NIM 2208011036. Dan lalu ada Indah Kalola Saragi dengan NIM 2208011052. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan atau menjawab contoh soal dari 3.3 di mana soalnya itu adalah seberkas partikel yang datang dari X itu sama dengan minus tak hingga bertemu dengan suatu penghalang potensial yang digambarkan oleh Vx sama dengan V, di mana V adalah suatu konstanta positif, di mana pada X-nya itu adalah sama dengan nol. Kita anggap berkas partikel yang datang mempunyai energi lebih besar daripada V. Maka tentukanlah fungsi gelombang untuk X lebih kecil dari nol dan untuk X lebih besar dari nol, serta gambarkan koefisien transmisi dan refleksi untuk potensial ini dan tentukan rasio fungsi gelombang antara dua wilayah. Baik, untuk penjelasan pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya M. Rajaskana. Kepada Rajas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Em, untuk yang soal yang pertama, ini mengenai plot potensial ini ditujukan di bawah ini ya. Nah, pada grafik menunjukkan bahwasanya fx sama dengan nol. Seperti mana yang kita ketahui, untuk sumbu x itu sendiri adalah sumbu horizontal. Makanya di sini ada bentuk garis horizontal dan x sama dengan nol. Nah, terus ada fx sama dengan v. Nah, di situ artinya bahwasanya fx itu bukanlah nol, melainkan fungsi fx itu sama dengan V gitu. Oke, adapun selanjutnya yakni persamaan Schrödinger waktu independen untuk fungsi gelombang P dari X gitu. Nah, sama dengan minus dari H kuadrat per 2M atau minus dari konstanta Planck dikuadratkan per 2M dikali D kuadrat dikali Px per Dx kuadrat ditambah Vx dikali Px sama dengan menghasilkan EPx. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, selanjutnya untuk X lebih kecil sama dengan nol menghasilkan minus H kuadrat ataupun konstanta Planck per 2M dikali D kuadrat Px per Dx kuadrat menghasilkan Epx. D kuadrat Px per Dx kuadrat menghasilkan minus 2Me per. Nah, jika 2Me per konstanta Planck kuadrat sama dengan K21 menghasilkan D kuadrat Px per Dx kuadrat, maka menghasilkan minus K21Px. Solusi umum dengan bentuk persamaan eksponensial kompleks menghasilkan P1x sama dengan AE pangkat I K1x ditambah BE pangkat minus K1x. Selanjutnya, untuk X lebih besar sama dengan 0, untuk X lebih besar 0, dihasilkan minus H kuadrat ataupun konstanta Planck kuadrat per 2M dikali D kuadrat Px per Dx kuadrat ditambah Vx Px menghasilkan E Px. Nah, berikutnya lagi minus konstanta Planck kuadrat per 2M dikali D kuadrat Px per Dx kuadrat sama dengan E minus dikali Pi D kuadrat Px per Dx kuadrat sama dengan minus 2M per konstanta Planck kuadrat E minus Pi. Jika 2M per H kuadrat ataupun konstanta Planck E sama dengan K22. D kuadrat Px per Dx kuadrat menghasilkan minus K22 Px. Nah, itu adalah solusi umum dengan bentuk persamaan eksponensial kompleks P2x sama dengan CE pangkat I K2x. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Asri dipersilahkan. Batas X sama dengan 0, yang pertama itu V1 sama dengan V2, di mana V01 sama dengan V02. A ditambah B sama dengan C, maka akan dihasilkan persamaan 1.1. V aksen 1 sama dengan V aksen 2. V aksen 01 sama dengan V aksen 02. V
IK1 buka kurung A dikurang B tutup kurung sama dengan IK2C, di mana IK1 buka kurung A dikurang B tutup kurung per IK2 sama dengan C. K1 buka kurung A dikurang B tutup kurung per K2 sama dengan C, maka akan dihasilkan persamaan kedua. Selanjutnya, lalu kita akan mensubstitusikan persamaan 2.1 ke persamaan 2.2, di mana K1 buka kurung A dikurang B per K2 sama dengan A ditambah B. Selanjutnya K1 buka kurung A dikurang B tutup kurung sama dengan K2 buka kurung A ditambah B tutup kurung. Di mana K1 dikurang K1 sama dengan AK2 ditambah BK2. AK1 sama dikurang AK2 sama dengan BK1 ditambah BK2. A buka kurung K1 dikurang K2 tutup kurung sama dengan B K1 ditambah K2. Di mana B per A sama dengan K1 dikurang K2 per K1 ditambah K2. Lalu kita akan koefisien refleksi didefinisikan sebagai R sama dengan B per A pangkat 2. Maka hasilnya akan didapat adalah R sama dengan K1 dikurang K2 per K1 ditambah K2 pangkat 2. Baik, selanjutnya adalah bagaimana koefisien transmisi didefinisikan sebagai fungsi T itu sama dengan nilai mutlak dari C per A kuadrat, maka didapatkanlah persamaan 2.1 adalah A plus B itu sama dengan menghasilkan C, di mana A dikali 1 tambah B per A itu menghasilkan nilai C. C per A itu akan menghasilkan 1 ditambah B per A. Nah, lalu kita dapatkan C per A itu adalah 1 ditambah K1 dikurang K2 per K1 ditambah K2. Lalu C per A itu, maka kita lakukan operasionalnya, yaitu adalah K1 tambah K2 ditambah K1 dikurang K2 per K1 ditambah K2. Maka kita dapatkan C per A itu adalah 2K1 per K1 ditambah K2. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya itu adalah T, itu sama dengan nilai mutlak dari 2K1 per K1 tambah K2 kuadrat, itu menghasilkan 4K1 kuadrat per K1 tambah K2 dikuadratkan. Lalu, maka kita dapatkanlah persamaan gelombangnya di antara dua wilayah, di mana K1 kuadrat per K2 kuadrat itu sama dengan 2ME per konstanta Planck kuadrat per 2M per konstanta Planck kuadrat dikali E dikurang V. Maka kita dapatkan K1 kuadrat per K2 kuadrat itu sama dengan E per E dikurang V. Maka K1 kuadrat per K2 kuadrat itu E per E dikurang V per E. Sehingga kita dapatkanlah hasil akhir dari K1 kuadrat per K2 kuadrat sama dengan 1 per 1 dikurang V per E. Maka didapatkanlah hasil akhirnya di mana K, K2, K, K1 kuadrat per K2 kuadrat itu menghasilkan 1 per 1 dikurang V per E. Baiklah, mungkin sekianlah presentasi dari kami dari kelompok 7 yang menyelesaikan persoalan dari persoalan 3.3b. Itu mengenai fungsi gelombang, transmisi, refleksi, dan rasio. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Pak.